Di mana sih Kak Vina? Aku sekarang masih main HP. Udah mau mulai ibadah nih. Emang iya? Udah mulai ibadahnya ya? Iya, lihat tuh adik-adik udah pada siap. Ya maaf deh Kayun. Yaudah nih aku simpen dulu HP-nya. Nah adik-adik sekarang kita udah mau mulai ibadahnya nih Kayun. Kita sapa adik-adik dulu yuk. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Selamat pagi. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Siapin Alkitabnya sama apa Kayun? Kidung cerianya. Oh iya, kidung cerianya. Terus kalau misalnya mau ibadah, kita biasanya ngapain dulu ya Kayun? Kita mau nyanyi Ice Breaking dulu Kak Vina. Oh, Ice Breaking. Lagunya apa nih yang pertama? Lagunya yaitu Bilurnya. Oke, yuk kita nyanyiin sama-sama. Percaya saja semua sakit hilanglah oleh kuasa Tuhan tertolong. Nah selanjutnya kita mau nyanyi lagi nih Kak Vina. Kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu Hatiku Senang. Oke adik-adik kita nyanyi. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Nah adik-adik udah semangat belum? Wah kakak lihat nih masih lemes nih Kayun. Kita mau nyanyi satu lagu lagi deh. Judulnya apa Kak? Happy ya. Nah biar kita happy nih, oke? Yuk semuanya tangannya ditinggal. Saya senang jadi anak Tuhan. Oh yes. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, sekarang siapkan diri adik-adik ya. Sebelum kita masuk ke ibadah, kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi apa Kak Vina? Kita mau nyanyi Mars Pelkat PA. Yuk kita sama-sama nyanyi. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang ini. Terbentaklah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh ria. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam dirinya. Tuhan jadikan kami bekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih hati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami. Ada dalam berkarya, Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan
untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita sudah memasuki ibadah kita. Sekarang kita mau nyanyi dari Hidup Ceria 124. Judulnya apa Kak? Hai makhluk alam semesta. Hai makhluk alam semesta, Tuhan alam pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, cahaya kita cemerlang. Puji Allah, tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa yang akan dibawakan oleh Kak Vina. Nah adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Sekarang kami akan memulai ibadah kami, tolong sertai kami ya Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu juga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca nats pembimbing yang terambil dari kitab Efesus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Efesus 3, ayat 12. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu nih dari Hidup Ceria 339. Judulnya apa Kak? Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia penuh adanya. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau menyiapkan hati kami, Engkau menyiapkan telinga kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan bisa melakukannya dengan baik. Dan juga kiranya Engkau memberkati Kakak Iren yang akan membawakan firman hari ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, kita sudah masuk ke firman Tuhan. Kita siapin dulu Alkitabnya. Sudah disiapin? Sudah ya. Kalau sudah, kita buka dulu dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sudah ketemu adik-adik? Kak Iren ulangin ya. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, kita baca bareng-bareng ya. Adik-adik juga baca ya di Alkitab. Kak Iren juga baca. Oke. Efesus 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas menyelenggarakan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya daripadanya. Pengertianku akan rahasia Kristus.
yang pada zaman angkat-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengertian kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia telah beradab-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah sebagai pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita oleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaan. Kak Ira mau nanya nih sekarang, siapa yang di sini masih pilih-pilih teman? Angkat tangannya coba, jujur. Angkat tangannya, pakai tangan kanan. Wah, masih banyak ya Kak Iren lihat yang masih pilih-pilih teman. Nah, terus Kak Iren mau nanya lagi, siapa yang di sini suka lihat orang yang tidak dikenal, mereka butuh bantuan tetapi adik-adik tidak menolongnya? Siapa? Siapa ya? Masih banyak. Wah, masih banyak ternyata. Kira-kira kayak gitu boleh nggak ya sama Tuhan? Nah, adik-adik sebagai murid Tuhan Yesus, apa boleh milih-milih teman? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Apalagi apa kita boleh memilih-milih orang yang akan kita mau tolong? Boleh nggak? Nah, hari ini kita mau belajar dari kisah para rasul. Adik-adik, hari ini kita mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus. Nah, di mana Rasul Paulus ini ditugaskan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang non-Yahudi. Karena pada waktu saat itu, orang-orang Yahudi sering merasa bahwa berita Injil Kristus itu hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Tetapi bagi Tuhan Yesus, karya keselamatannya itu diberikan kepada semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maupun orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Nah, adik-adik, maka dari itu Rasul Paulus menulis surat untuk kepada jemaat Efesus kalau memberitakan tentang rahasia Kristus itu, bahwa setiap orang non-Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi ahli warisnya, anggota persekutuan tubuh Kristus. Nah, makanya Rasul Paulus ini sangat tegas memberitahukan kepada jemaat Efesus kalau di hadapan Allah orang memiliki hak yang sama untuk merasakan, menerima kasih dari Tuhan Yesus. Dengan kata lain, itu di tengah beragaman. Jadi maupun orang Yahudi mau non-Yahudi juga, Tuhan Yesus tidak memilih-milih untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi yang percaya yang kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus. Nah, di mana nih adik-adik, kalau apalagi di negara kita itu banyak sekali beragam-ragam, berbeda suku dan berbeda
warna jenis kulit, seperti ada orang kulit putih, hitam, ada yang hitam sekali, ada yang putih, ada yang, dan banyak lagi suku-suku di Indonesia seperti orang Ambon, orang Manado, orang Batak, orang Papua pun ada. Tetapi Tuhan Yesus itu tidak memilih-milih orang untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, karena semua orang maupun kulitnya hitam, putih, dan itu karena di mata Tuhan itu kita itu semua sama, karena Tuhan itu tidak memilih-milih untuk merasakan kasih karunia dari Allah. Nah, seperti adik-adik juga di sini diajarkan untuk tidak memilih-milih teman. Seperti adik-adik, aku mau punya teman itu aja, aku mau punya teman itu aja. Apa Tuhan Yesus senang gak ngelihat itu? Tuhan Yesus sedih gak? Sedih ya? Gak boleh. Untuk jika adik-adik masih yang suka milih-milih teman, suka pilih-pilih orang untuk menolong, itu tidak boleh ya lagi untuk dilakukan ya adik-adik. Mulai sekarang adik-adik harus bermain dengan siapa aja, tidak boleh milih teman-teman yang aku mau teman yang itu aja. Gak boleh. Semua itu kita sama di mata Tuhan. Tuhan itu juga tidak pilih-pilih. Apalagi kalau adik-adik sedang di luar, terus adik-adik melihat orang yang tidak dikenal, terus mereka minta bantuan, adik-adik tetap harus bantuin ya. Karena ingat, Tuhan juga tidak memberikan tidak milih-milih kasih karunia kita kepada adik-adik. Apa Tuhan Yesus pernah ngasih kasih karunia itu pilih-pilih orang? Atau Tuhan Yesus ini aja, ini pernah nggak adik-adik? Tidak ya. Nah, makanya dari itu Tuhan Rasul Paulus ini mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu merasakan kasih karunia Allah. Jadi adik-adik, Rasul Paulus ini ingin mengajarkan adik-adik untuk merasa kasih karunia Allah itu tidak tidak berhenti di adik-adik, tetapi adik-adik tetap berbagi juga kepada orang lain. Jadi mulai sekarang Kak Iren ingatin ke adik-adik, tidak boleh untuk pilih-pilih teman. Apalagi ya adik-adik gak boleh pilih-pilih teman. Terus tidak boleh lihat orang, dia teman aku gak sih, dia butuh bantuan, meskipun adik-adik tidak kenal dan dia membutuhkan pertolongan, adik-adik harus tolongin. Karena Tuhan Yesus senang kalau adik-adik berbuat baik dan berbuat kasih kepada semua orang tanpa melihat mereka tuh berbeda, meskipun tidak dikenal juga. Nah, begitu adik-adik. Jadi mulai sekarang adik-adik harus ingat apa? Tidak boleh apa ya adik-adik? Iya betul, tidak boleh pilih-pilih teman. Dan harus melakukan perbuatan yang baik agar Tuhan senang melihat adik-adik. Kalau misalkan Tuhan Yesus tambah sayang sama adik-adik, adik senang nggak? Senang. Aku juga senang. Jadi adik-adik mulai sekarang harus banyak berbuat baik dan memberi kasih kepada orang lain. Jadi setiap Tuhan Yesus merasakan kasih kepada adik-adik, itu tidak boleh berhenti di adik-adik, harus adik-adik bagikan lagi kepada orang lain. Begitu adik-adik. Adik-adik mengerti? Nah, itu aja ya dari Kak Iren. Sampai kita bertemu di minggu depan lagi. Dadah. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas. Alat dan bahannya yaitu ada karton buffalo, ada gunting, lem, dan yang terakhir ada spidol. Langkah pertama, kita ambil satu karton buffalo. Kemudian kita lipat membentuk seperti amplop adik-adik. Contohnya seperti gambar yang ini ya.
Setelah itu bagian atasnya kita gunting membentuk gelombang ya adik-adik. Setelah kita gunting bagian dalamnya, kita tulis satu ayat yang kita sukai ya adik-adik. Adik-adik juga boleh meminta tolong mama dan papa untuk mencarikannya di dalam Alkitab ya. Setelah itu, bagian dalamnya yang sudah ada ayatnya, kita hias adik-adik sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Setelah itu, kita ambil satu karton buffalo, kemudian kita gunting membentuk hati ya adik-adik. Setelah itu, kertas karton yang sudah kita gunting membentuk hati tadi, kita tempelkan pada bagian belakang amplop ya adik-adik. Kemudian pada bagian depan amplop yang kita buat, kita tulis nama kita ya adik-adik. Jadi deh suratnya. Kemudian adik-adik coba ya di rumah, dan bila sudah adik-adik foto dan kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Selamat mencoba. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang kita mau menyanyi untuk merespon firman Tuhan. Kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 127. Judulnya apa tuh Kak Vina? Judulnya Haleluya, Haleluya. Oke, ayo kita nyanyi. Oke, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, jikalau tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu, yang dimana hari ini kami diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau memimpin dan menyertai kami dalam kami mendebarkan kebaikan ke sekitar kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk Mama dan Papa. Kiranya Engkau memberikan kesehatan untuk Mama dan Papa ya Tuhan, agar mereka selalu membimbing kami dan selalu menyertai kami di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hari ini juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan teman-teman kami kesehatan yang daripada-Mu, agar mereka bisa sembuh, agar mereka bisa pulih, dan agar mereka bisa beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, hari ini kami juga berdoa untuk kakak layan ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan juga kesehatan untuk setiap kakak layan dimanapun mereka berada. Dan juga kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Kiranya Engkau selalu melindungi orang-orang yang ada di sekitar gereja kami ya Bapa. Ya Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin dan menyertai para pemerintah mulai dari pusat, daerah, hingga kabupaten dan kota ya Tuhan. Ya Bapak, Engkau tahu akan pandemi ini, kiranya Engkau segera memulihkan bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya Engkau juga menguatkan pemerintah dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, begitu banyak yang kami minta padamu. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, nah sekarang kakak akan memberikan info untuk Warta PA minggu ini. Adik-adik yang di rumah, jangan sampai kelewatan ya. Kita tanggal 23 Agustus kita akan melaksanakan ibadah HUT RI. Nanti di sana ada lomba, terus nanti juga ada hadiah-hadiah menarik. Jangan sampai ketinggalan ya ibadahnya. Dan juga untuk minggu ini, jangan lupa buat mengerjakan aktivitasnya. Nah, nanti hasil karya adik-adik jangan lupa dikirim ke nomor kakak-kakak lain yang adik-adik punya ya. Sampai di sini dulu info dari kakak untuk minggu ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi dari Kidung Ceria 301 Kak. Judulnya apa ya? Ku ingin berperangai. Ayo kita nyanyi. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita akan menutupnya dengan doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami telah menyelesaikan impa kami hari ini. Ya Bapa, impa kali ini mengajarkan kami untuk menebarkan kebaikan-Mu. Kiranya sepanjang minggu ini ajarlah kami dan pimpinlah kami dalam kami menebarkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Doa yang jauh daripada sempurna ini kami alaskan hanya di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.